Saya melihat ada sosok nenek-nenek di dalam badan dia, tapi beda sama yang Ada pertama. nenek-nenek? Iya, Itu yang tadi sama yang sekarang udah beda lagi, Roy. beda. Oh my god, my stomach bleed. Really? Eh, Eh, mau cek dulu. no, it's okay. Bukan itu. No. Kenapa, Roy? What? It's okay. Siapa ya? Kak Citra. Itu ada kain hitam. Kita ambil. Walaupun dia jahat, tapi kita harus usahain dia kita berbuat baik. Saya percaya Oh dendam, betul, kalau gitu, Roy. kejahatan bisa di... Coba jaga sendiri, Bay. Saya akan bantu. Siapapun makhluk astral yang tadi, nenek-nenek, saya mohon masuk ke dalam tubuh Erna. Saya pengen masuk. Nenek-nenek itu yang baik. Kenapa kau ganggu? Ini bukan nenek-nenek. Asal. Saya melihat di dalam tubuh partisipan kita itu dihuni berbagai macam makhluk gitu. Dan saya ngerasa ini beda lagi, bukan nenek-nenek yang itu. Lepas! Pergi ke alam baka. Jangan ganggu aku dan cucuku! Ah! Ah! Pergi jauh-jauh. Denny, saya khawatir kepalanya pecah. Siapapun makhluk astral ya, keluar sekarang juga. Nari, Roy. Roy, nari dia. Ya. Dia nari. Nek, saya butuh bantuan kau, Nek. Nenek. Nek. Bantuin cucunya. Sadar. Kasihan ya orang ini. Iya makanya dia nggak nyadar apa ya. Soalnya dia bilang dia nggak pernah ngelakuin ritual apa-apa loh, Roy. Karena nangkanya, karena apanya sebenarnya bikin dia kayak gini nih. Sebenarnya dia ngelakuin ritual, tapi dia bohong sama kita. Tapi biar gimana pun, orang yang nyakitin kita, kita harus balas dengan kebaikan aja. Iya. Biar dia cepat sadar. Gitu. Denyutnya dia berlahan loh. Malahan.
Tapi Mbak. oke sih. Mbak Erna dengar saya. Mbak Erna, Deg-degan. Yuk, sudah. Mbak Erna dengar, Bayar. dengar. Bisa udah. Gimana? Kumpulin tenaganya, kita duduk ya, kita bangun ya. Teh, tolong kursi teh. Bangun ya, tolong bangunin. Ini yang ini kasih Iya, dia. boleh. Sorry, thank you teh. Dudukin. Oh. Saya minta dan pematik api. Dia udah Bayarnya bener-bener bersih nih, Roy. tinggal terakhir. Buah nangka ajaibnya harus dimusnahkan. Bahaya kalau masuk lagi. Tenaganya kuat sekali sampai Kuat pecah. banget. Tadi macem-macem loh. Ada kayak yang laki-laki yang besar, terus ada yang nenek-nenek, Iya. terus ada kayak sosok yang perempuan Iya, menari-nari seperti itu. nari-nari. Jadi semuanya jadi satu. Buah senangkanya Nangka. jadi merah tuh. Ini dia nggak kerasukan lagi kan, Roy? Dia muter-muter terus kepalanya. Proses transisinya dia. Kita lihat ya apa yang terjadi kalau kita bakar nangkanya. Gila ya. Badan perempuan tapi tenaganya laki-laki dan Oh. asas kuat banget tuh, kuat banget. Gua nggak bohong, gua nggak bohong. Jangan dia apa-apain. Saya kasihan dianya. Jangan. I need help. Kurang. No. Just burn. Be careful. Minta tolong. Lagi baik. Panas. Be careful. Saya hancurkan kamu. Jangan deket-deket. Oh my god, no way. Jangan. Jangan dibakar, panas. Panas. Udah aman kok. Udah, saya rasa ini sudah berakhir. Udah, Ampun. sudah berakhir sih. Siapapun yang ada di dalam badan ini, kamu boleh pergi sekarang.
Dia nggak mau pergi ya, Roy? Dia mau pergi sih, Mau pergi tapi. cuma terjebak. Pergi kamu dari sini. Saya lepasin kamu. Panas. Kamu harus balik. Kamu harus balik ke alam kamu. Mbak Erna, dia udah bersih sebenarnya. Cuma masih ada sisa-sisanya. Bayarnya kita duduk ya. Iya. Aduh, Ah. Oke. Ini udah dia kayaknya, udah beda. Jangan ngomong. hati-hati. Yuk, berdiri. Silakan duduk. Jadi, tadi Mbak Erna udah sadar. Saya mau ngomong ya. Mbak Erna tadi sempat tidak mensadarkan diri dan mencoba mencelakai kita semua dan termasuk bintang tamu kita hari ini. Dan saya tahu hati Mbak Erna mungkin ini bukan keinginan kamu juga karena kamu dikuasain makhluk gaib berupa nenek-nenek, kemudian juga cowok. Dan saya lihat Erna pada dasarnya juga orang baik sebenarnya. Nah, mulai sekarang nggak ada pakai itu lagi ya. Saya curiga di rumahnya masih banyak hal-hal yang kamu simpen. Dia masih nyimpen urin. Iya, nangka. urin-urin yang sudah lama biasanya dikumpulin sama dia. Katanya nggak ada ritual, tapi inilah ritual. Ini justru ritualnya. Dan itu nangka itu diisi darah loh. Iya, ini makanya. Ya, Kalau dia berhenti melakukan ritual ini, nyiram urin ke nangkanya, nyiram air seninya ke nangkanya, dia benar-benar bisa lepas dari pengaruh hal-hal gaib ini, Roy. bisa. Bisa berpikir dengan logikanya kan. Iya, dia bisa pakai logika dia. Jujur awalnya dia nggak bisa, dia kayak dikendalin makhluk halus berupa laki-laki. Tenaganya kuat sekali sampai Iya. jasnya saya ditarik gitu. Tapi nggak mencelakakan, cuman ngejual supaya itu nangkanya laku itu. Iya, saya berharap dia nggak jualan nangka lagi sih dengan cara kayak gitu. Iya. Justru ya dia. Dosa lo itu, Kalau suaminya, anaknya, seret-seret. ya. Tapi tadi kayak kok kenapa kayak petantang-petenteng? Iya, tapi sekarang udah beda ya. Iya beda. Cuma dia kalau ketemu orang itu pasti kan orang ngeliatin mandangnya beda. Sengak gitu. Sengak gitu. Iya. Iya Ini kan? udah Aneh. dinetralisir gitu. Udah nggak ada apa-apa lagi. Mudah-mudahan Beda. di rumahnya nggak ada apa-apa. Mudah-mudahan. Ya. Ini namanya usaha pasti nggak mudah, Mbak. Menghadapi persaingan bukan berarti pakai urin. Justru malah menggunakan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Sekarang suami, anak pergi Tinggalin. Tinggalin Mbak Erna. gara-gara tamparan. Ya iyalah, kalau ngamuk-ngamuk kayak tadi, Iya. anak sama takut. suami juga gimana? Takut lah pasti. Nggak nyaman di rumah. Iya, Dan pasti pergi nggak nyaman aja. dan takut. Satu aneh yang itu kan itu. Tapi udah kan ya, Roy? Udah dong, Ya. Selesai di sini ya. Selesai sampai di sini aja. Oke. Teror-teror dan itunya udah selesai sampai di sini sih. Ya. Terus berbuat kebaikan, sebarin buah nangka ke orang-orang yang nggak bisa makan, tapi tanpa urin. Ya masih benar-benar bersih. Gak ada. Ya udah buangin semuanya Buang dan semua. dibakar. Buang, bakar. Dan kalau ada nangka-nangka baru, kamu sumbangin ke orang-orang yang di yayasan yang butuh makan. Gitu.
Ya mudah-mudahan setelah malam hari ini Mbak Erna bisa menjadi perempuan normal seutuhnya. Terima kasih Mbak Erna. Anda boleh meninggal. Terima kasih, Mbak. Jadilah orang dengan kepribadian yang menyenangkan. Tentu akan menghasilkan teman yang menyenangkan pula. Janganlah menjadi orang yang kehidupannya. Tapi tadi kayak kok kenapa kayak petantang-petenteng? Iya, tapi sekarang udah beda ya? Iya beda. Cuma dia kalau ketemu orang itu pasti kan orang ngeliatin mandangnya beda. Sengak gitu ya. Sengak gitu. Iya. Iya Ini kan? udah Aneh. dinetralisir gitu. Udah gak ada apa-apa lagi. Mudah-mudahan Beda. di rumahnya gak ada apa-apa. Ya. Ini namanya usaha pasti nggak mudah Mbak. Menghadapi persaingan bukan berarti pakai urin. Justru malah mengundang hal-hal yang merugikan diri sendiri. Sekarang suami, anak pergi. Ninggalin loh. Ninggalin Mbak Erna Gara-gara loh. temperamen. Ya iyalah. Saya tahu dia karena orang baik dari perawakannya. Tapi berbeda dengan Erna. Erna apa aja ditantang dilawan. Semuanya Iya, ya. semuanya. Anak diseret Petantang sih petetleng keterlaluan. gitu ya. Sangat. Mbak Kondi gimana? Teh, tanggapannya? Ya itu Tadi lebih Erna tuh lebih. Erna lebih frontal ya. Iya. Aduh, Lebih aneh. ngeri gitu, aneh gitu. Inilah yang terjadi sebenarnya Aduh. kita nggak pernah duga. Mudah-mudahan sih setelah malam hari ini Dani dan Erna dua-duanya bisa jauh lebih baik Iya, ya. amin. Ya, Amin. pelajaran juga bagi siapa yang menyaksikan tayangan malam hari ini. Teh Koni Nurlita, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sama. Sukses. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih. Iya. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan pencerahannya malam hari ini. Siap. Pemirsa, berhentilah berkata tidak bisa sebelum Anda mencoba. Karena hidup adalah tempat kita berusaha. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.